Kata Ustaz. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pokok-pokok keimanan. Kali ini kita memasuki hadis ke-14. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik, nomor hadis 2734. Qala al-mu'allif rahimahullah wa lahu anhu marfu'an inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmadahu 'alaiha wa yashrabu asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba yang makan kemudian dia memuji Allah atas anugerah tersebut. Dan minum, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Jadi habis makan baca hamdalah, habis minum baca hamdalah. Tentunya di awal makan dan minum baca basmalah. Maka di dalam ini terdapat penetapan sifat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridha ya, yang sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Tidak sama dengan keridhaan makhluk. Ya, kita mengetahui bahwa manusia itu punya sifat keridhaan. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga memiliki sifat ridha. Akan tetapi sifat ridha Allah dengan sifat ridha makhluk itu berbeda, nggak sama. Sebab Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat masyru'iyat asyukri walhamdulillahi azza wa jalla. Disyariatkannya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan dan minum. Setelah makan dan minum, seorang puji Allah Subhanahu wa taala. Semakan alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah. Sebagaimana di awal makan dan minum, seorang membaca basmalah. Seorang membaca basmalah. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah? Ya, karena ini merupakan adab Islam. Di anna hadzal akal wa hadzal syurb lam yasil ilal insani illa bi fadlih subhanahu wa ta'ala. Sebab makanan dan minuman ini enggak sampai kepada manusia kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun makanan itu sudah terhidang di hadapan kita. Ya. Enggak sedikit orang yang sudah terhidang makanannya di depannya, minumannya di depannya, dia nggak bisa makan dan minum. Ya. Ini merupakan perkara yang rutin dilakukan, kan tapi jangan lupa bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dengan mengucapkan hamdalah setelah makan dan minum. Dan sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala meridhai hambanya yang tahu terima kasih kepadanya. Allahu akbar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langit itu berderit dan pantas saja langit itu berderit. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita berita gaib. Kita tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi di langit, ya, nggak kelihatan. Kita nggak dengar juga langit itu berderit. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita itu kepada kita. Dan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa langit berderit dan pantas saja langit berderit. Dan suara derit itu karena memikul beban yang berat. Derit adalah suara yang muncul, ya, ketika ada beban yang berat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah ada di langit satu tempat pun seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat yang ada di langit. Ya. Banyak sekali. Sampai langit pun berderit. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa jarak ketebalan setiap langitnya itu 500 tahun perjalanan. Ini juga berita gaib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ketebalan sedemikian rupa, ya, masih terdengar suara derit. Baik. Karena banyaknya jumlah malaikat yang tinggal di langit. Dan mereka berdesak-desakan di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikat itu beragam tugasnya. Di antaranya adalah malaikat yang memang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus seperti itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Wallahi, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Kembali kepada makhluk Allah yang namanya malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk. Ya. Ada yang kasat mata, ada yang gaib. Nah, di antara alam gaib atau makhluk gaib, alam itu dalam bahasa Arab bermakna makhluk. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb al-Alamin. Itu alam itu artinya makhluk. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta makhluk. Ya. Jadi wakul masih wallahi alam. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam. Dan kita bagian dari alam tersebut, yaitu alam manusia. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat. Nah, di antara alam gaib atau makhluk gaib adalah malaikat. Ya. Nah, kita mengimani mereka
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sahih. Ya. Maka yang tidak beriman kepada para malaikat, maka dia ingkar. Maka dia disebut kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150, alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin membedakan dan memisahkan antara Allah dan utusan-utusannya. Serta mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian. Maka mengingkari sebagian saja itu adalah kekufuran. Mengingkari sebagian dari yang harus diimani. Apalagi keimanan kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang 6. Jadi kita akan bahas tersendiri. Jadi malaikat-malaikat adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan utusan dari bangsa malaikat dan dari bangsa manusia. Ya, dari bangsa malaikat Allah tetapkan utusan-utusan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ya. Nah, di antara tugas mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala utus para malaikatnya itu dengan perintah-perintah. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'ilil malaikati rusula." Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba. Malaikat-malaikat yang bersayap. Ya, 2-2, 3-3 dan 4-4. Baik. Jadi mereka adalah utusan-utusan Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Subhana bal ibadum mukramun. Mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu memiliki anak. Jadi ada yang menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan tersebut. Bal ibadum mukramun. Bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh bangsa Arab dulu. Ya, kafir Quraisy menuduh bahwa al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi ya'malun." Mereka para malaikat tersebut, ya, mereka para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Patuh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di depan mereka atau di belakang mereka. Dan para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat atau bantuan kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka adalah makhluk yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini tentang malaikat-malaikat. Begitulah sifat-sifat mereka. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka adalah makhluk yang selalu bertasbih siang dan malam dan tidak jemu-jemu. Begitu para malaikat. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in istakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. Kalau orang-orang tersebut sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, dan mereka tidak jemu-jemu beribadah kepada Allah. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu man fis samawati wal ardh, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan milik Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah menolak dan ingkar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak henti-henti beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka bertasbih siang dan malam menyucikan Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Jadi ini merupakan sifat para malaikat ya yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Baik, wa min haula'il malaikah man iktasara 'amaluhu 'ala ibadatillah. Di antara malaikat tersebut ada yang tugasnya hanya beribadah kepada Allah. Ya. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, ma fiha ay fis sama mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidaklah ada satu tempat pun di langit seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sujud kepada Allah. Wa hadza fi dalil ala kasratil malaikah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan banyaknya jumlah malaikat, dan ini juga merupakan dalil ala fadlihim, keutamaan mereka, wa annahum ya'budun Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Dan mereka enggak jemu ya dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak jemu. Baik. Dan mereka disebut sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut tentara Allah. Kenapa disebut tentara? Karena mereka patuh kepada Allah. Enggak ada satupun malaikat yang ingkar kepada Allah. Ya, jadi kalau ada tuduhan bahwa iblis itu malaikat asalnya, bukan. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jin, ya, bahwa iblis itu dari bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud kecuali iblis, dan iblis itu dari bangsa jin. Ya, jadi salah kalau menganggap bahwa iblis adalah malaikat yang dahulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingkar kepada Allah. Ini keyakinan ahlul kitab dari cerita Israiliyat, dan ini enggak benar. Ya, kalau ada anggapan bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi dari asal muasal penciptaannya, bangsa jin dengan bangsa malaikat itu beda. Nanti kita akan lewati itu, bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, sementara
Jin itu diciptakan dari jilatan api. Dari jilatan api. Dari lidah api. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mereka disebut tentara Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu patuh pada Allah. Enggak ada yang mangkir sama sekali. Ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Wajib kita mengimani apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, dan di dalam As-Sunnah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat tersebut. Ya. Kemudian mereka yang tidak beriman kepada para malaikat, ya, atau mereka yang mentakwil bahwa malaikat itu adalah energi atau spirit, ya, energi positif atau spirit positif, ya, bukan seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Maka mereka tidak beriman. Ya. Mereka tidak beriman kepada para malaikat. Allah musta'an. Bahkan mereka kafir kalau tidak mengimani malaikat-malaikat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang malaikat-malaikat tersebut, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Ya, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Baik. Redaksi ini terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya. Sementara dalam riwayat yang lain, wa ma taladzattum bin nisa 'alal furushi. Ya. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, maka kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian masing-masing di atas ranjang. Wala kharajtum ila su'udat. Dan pastilah kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi, taja'aruna ilallah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalian akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya seandainya manusia itu mengetahui apa yang dilihat dan disaksikan oleh Nabi SAW, apa yang dilihat Rasulullah, ditampakkan pada beliau surga dan neraka, ya. Jadi beliau melihat betul apa yang ada di surga dan apa yang ada dalam neraka. Dahsyat. Ya, seandainya manusia tahu betul, ya, seandainya manusia tahu betul seperti yang disaksikan oleh Nabi SAW, pasti mereka akan tinggalkan seluruh perkara dunia, bahkan urusan bersenang-senang, mereka tinggalkan. Seandainya mereka tahu, mereka akan kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya keguncangan hari kiamat itu merupakan perkara yang besar. Dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Di hari ketika kalian melihat kiamat, ya, dahsyat sekali. Setiap wanita yang menyusui
itu pasti akan melepas bayinya. Nggak peduliin lagi bayinya. Padahal kasih sayang seorang ibu terhadap anak itu luar biasa. Jadi ketika kiamat terjadi, lepas. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlah. Dan setiap wanita yang mengandung langsung keluar janinnya. Langsung keluar janinnya, nggak peduli itu umur berapa bulan di kandungan. Dahsyat. Wa taran nasa sukara. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Ya, orang mabuk bagaimana sih? Jelas. Padahal mereka tidak sedang. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi adab Allah Subhanahu wa taala sangat keras, membuat manusia linglung seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Dan kita tidak mengetahui dahsyatnya kejadian hari kiamat seperti yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dahsyatnya neraka. Ya, kita nggak tahu seperti yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengandaian, wahai manusia, kalau seandainya kalian betul-betul mengetahui apa yang aku tahu, kalian nggak bakalan banyak tertawa, akan sedikit tertawa, dan sebaliknya akan banyak menangis. Dan kalian nggak akan bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang, dan kalian akan pergi ke tempat-tempat yang tinggi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nangis. Wa mimma atla'a Allahu jalla wa ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam alaihi adab al-qabr alladhi la yakhlu min al-mawaqif wal ajaib allati la ya'lamuha illa Allah min ahwalil mauta alladziina yu'adzabuna wa yumanna'una yun'amuna. Dan di antara yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah siksa kubur. Ya, kejadian-kejadian dahsyat ditampakkan pada Nabi. Ya. Allah yang menampakkan itu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara penghuni kuburan yang disiksa, ada yang diberi nikmat. Wa nahnu la nuhis bihadza, dan kita tidak merasakan itu. Bahkan kita tidak mengetahuinya. Nabi SAW tahu itu. Suatu ketika beliau melintas pada dua kuburan, lalu beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Kalau kita lewat kuburan, kita nggak tahu ini disiksa atau diberi nikmat, nggak tahu kita. Tapi ditampakkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi kuburan-kuburan itu bisa menjadi taman surga, bisa juga menjadi ya kubangan neraka. Ya, itu di alam barzakh. Alam barzakh kalau kita ngelihat di alam dunia hanya ya kuburan gitu aja yang kita lihat kasat mata. Tapi bagaimana isi alam barzakh kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan, diperlihatkan kepada beliau. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi betul-betul seandainya manusia mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW, maka pastilah mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Masalahnya sekarang gini, mau percaya nggak sama Rasulullah gitu? Kan itu poinnya di situ. Keimanan pada Nabi SAW adalah percaya dengan berita yang beliau bawa. Percaya nggak nih beritanya begini loh? Percaya nggak gitu? Ini nggak ditampakin kepada kalian, tapi aku yang nampak. Rasulullah begitu. Seandainya kalian melihatnya, kalian bakal sedikit tertawa dan terus-menerus menangis. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis ketika Nabi melintasi dua kuburan, beliau mengatakan, "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka ini tidak disiksa karena perkara yang besar, yang berat. Sebenarnya bisa saja mereka tinggalkan, mudah sih sebenarnya gitu. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul. Kuburan pertama,
penghuninya dahulu ketika di dunia tidak menjaga diri dari air kencing. Ya, tidak menjaga diri dari air kencing. Air kencing itu najis. Taib. Ya, tidak menjaga diri bisa dengan tidak beristinja, tidak bercebok, ya. Yang kedua bisa juga tidak perhatian. Ya, kemana air kencingnya itu jatuh. Apakah memercik ke tubuhnya, ke pakaiannya, gitu, atau tidak. Kalau memercik kan jadi najis. Kalau najis, nggak sah sholatnya. La yastatir minal baul. Dia nggak berhati-hati dari air kencing. Ya, sehingga mendapatkan adab kubur. Dan ini faktor yang sering terjadi yang menyebabkan seorang disiksa di alam kubur. Nggak berhati-hati dari air kencing. Yang kedua, wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Sementara kuburan kedua, dulu penghuninya selalu suka bikin adu domba, bikin gaduh. Ya, apalagi zaman sosmed seperti sekarang ini, gampang sekali orang bikin gaduh, adu domba ini dan itu dan seterusnya. Ya, akun-akun nggak jelas dan sebagainya bicara, kemudian ditanggapi dan seterusnya. Allah musta'an. Bikin gaduh. Nah, inilah dua sebab yang sering terjadi yang mendatangkan adab kubur. Dan ini ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an tadafanu, la da'utullaha ayyusmi'akum min adabil qabr." Kalau kalian itu tidak saling mengubur, artinya kalau udah mati dikubur kan, nanti yang ngubur dikubur lagi sama yang lain kan begitu kan, silih bergantilah, gitu. Niscaya aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan kepada kalian tentang siksa kubur. Serem loh siksa kubur. Serem sekali. Bagaimana tidak? Seandainya jin dan manusia mendengar siksa kubur, pastilah mereka akan jatuh pingsan. Bahkan bangsa jin aja itu nggak dengar siksa kubur. Ya. Jadi tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siksa kubur kepada jin dan manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wal bashar la yutiquna sam'a wa musyahara ma atla'ahu Allah Subhanahu wa ta'ala bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia tidak akan mampu untuk mendengar dan menyaksikan apa yang Allah tampakkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hajabaha 'anna rahmatan minallahi bina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Supaya kita enggak menyaksikan hal-hal yang mengerikan. Ya, supaya kita enggak mendengar hal-hal yang mengerikan. La ilaha illallah. Walakin hadhil asya tankashif lana indal maut. Akan tapi ini semua, hal-hal yang gaib ini semua akan ditampakkan kepada setiap manusia menjelang kematian. Jadi nggak lama menjelang kematian langsung terbuka semuanya. Yang tadinya gaib tertutupi terbuka. Makanya ya mau mati itu banyak yang terbelalak. Adapun mata yang mengikuti mata yang tergerak ke atas memang mengikuti proses pencabutannya sebelum mati, sebelum proses pencabutan. Kan prosesnya dari bawah, dari kaki terus naik ke atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi kalau ruh itu dicabut, tapi ahul basar, dia diikuti oleh pandangan mata. Jadi pandangan mata ke atas itu normal, akan selalu begitu. Makanya ada sunnah untuk memejamkan mata. Gitu. Pejamkan mata. Kalau udah meninggal dunia kan mata nengok ke atas, pejam. Itu sunnah. Nah di saat-saat kematian itu, sakaratul maut ditampakkan yang gaib tadi kelihatan semua. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
sungguh kamu dulu ketika di dunia betul-betul lalai. Kemudian kami buka nih, yang dulu kami tutup, kami buka kepadamu. Kami buka kepadamu tutupnya. Kami buka kepadamu tirainya. Jadi terbuka. Yang tadinya gaib terbuka. Terbelalaklah manusia. Dibuka penglihatannya, melihat apa yang tadinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Jadi fal mayyit yu'ayin 'indal maut. Ya. Jadi seorang itu ketika mau mati dia bisa melihat hal-hal yang gaib yang sebelumnya ditutup. Wa yu'ayinul malaikah wa manzilatahu 'indallah. Dan dia bisa melihat malaikat-malaikat yang datang menjemputnya. Kalau dia baik, maka malaikat yang datang itu baik dan membawa kebaikan. Membawa kafan ya dari kain yang sangat baik, dari sutra yang wanginya luar biasa. Kalau buruk dibawakan dengan kain yang jelek, kasar, dengan aroma yang busuk. Ya, malaikat-malaikat yang menyambutnya pun dengan penampilan yang kejam. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga bisa menyaksikan kedudukannya. Ya, apakah di surga atau di neraka. In kana min ahlil khair ya, wa in kana min ahli syarr. Kalau seandainya dia termasuk orang baik ya surga, kalau dia termasuk orang yang jelek ya di neraka. Ditampakkan tempat duduk. La ilaha illallah. Ya. Baik. Fa innahu yu'ayinu ma sayaqulu ilaihi masir minasyaqa wal adab. Jadi akan ditampakkan kepada kemana tempat tinggalnya ketika menjelang kematian, menjelang kematian. Wa idza wudi'a fi qabrih fa innahu yu'ayin hadhil umur wa ghairaha mimma la ya'lamuha illallah. Kalau dia dikubur ya, maka tampak seluruhnya itu tadi dan selainnya dari hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepada orang itu. Setiap orang pasti akan mengalami hal yang sama. Ya. Amma wa innahu madama ala qaidil haya fa innallaha hajaba hadhil umur anhu rahmatan bih. Adapun ketika manusia masih hidup maka Allah tutup. Ya, perkara-perkara tersebut Allah tutup. Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Seandainya ditampakkan, pastilah manusia akan banyak menangis, sedikit tertawa dan tidak akan bersenang-senang dengan anak istri. Ya, tidak bersenang-senang dan makan minum dan akan lari ke tempat yang tinggi, berteriak, memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kandungan hadis ke-15. Ya. Kandungan hadis yang ke-15. Allahu akbar. Berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-16. Wali Muslim. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2621. An Jundub radhiyallahu anhu marfu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajul. Dulu ada orang yang bilang, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si fulan. Ini sama-sama masih hidup. Jadi yang satu gemes sama lawannya, lawan bicaranya. Udah dinasehati tapi bandel. Saking keselnya langsung dia berani mengatakan demi Allah, berani dia bawa nama Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Berani ini kan mendahului Allah, lancang dia. Orang masih hidup. Orang masih hidup itu artinya masih dapat toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun kehidupannya selama dia masih hidup masih dapat toleransi. Karena manusia itu dilihat dari ujung kehidupannya. Manusia itu dilihat dari ujung kehidupannya.
Ya. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu dilihat dari ujung kehidupan. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini orang berani-beraninya mengatakan kepada sesama, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Maka Nabi SAW bersabda, faqala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak mengampuni si fulan? Siapa? Kok berani-beraninya dia bawa-bawa nama? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguhnya aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu, wahai orang yang telah lancang. Gitu. Subhanallah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Di medsos banyak sekali orang menghujat, mengumpat, bahkan beraninya mengatakan kamu pasti masuk neraka, kamu pasti masuk jahanam. Orangnya masih hidup. Subhanallah, ini bahaya nih. Ya, apalagi karena pertarungan politik kemudian muncul kalimat-kalimat semacam itu. La ilaha illallah. Jauhi itu, wahai muslim. Muslim nggak layak mengucapkan kalimat berbahaya. Berbahaya. Ini hadisnya nih, sahih. Muslim. Beda kalau orangnya itu ya matinya mati kafir. Jelas kalau orang mati kafir pasti masuk neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka lil nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat Taubah ayat 113. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan ampunan bagi kaum musyrikin walaupun itu orang dekat, walaupun itu kerabat dekat. Setelah jelas bagi orang-orang yang beriman bahwa kaum musyrikin itu adalah penduduk neraka. Kapan jelasnya? Ya setelah dia mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, nggak mungkin taubat. Tapi selama orang itu masih hidup, walaupun dia kafir, masih ada harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan harapan. Maka boleh seorang mendoakan. Semoga dia mendapat hidayah. Tapi kalau orang itu mati kafir, pasti masuk neraka. Gitu. Jadi yang dilarang itu adalah mendahului Allah dengan memastikan orang itu sebagai penduduk neraka ketika masih hidup. Karena penetapan seorang sebagai penduduk surga atau penduduk neraka ketika masih hidup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab dipastikan penduduk neraka ketika masih hidup melalui wahyu. Iblis pun demikian. Tetapkan dia sebagai penduduk neraka ya di saat dia masih hidup. Ya. Jaminan surga pun demikian. Harus dasarnya wahyu. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Adapun tanpa wahyu seorang nggak tahu. Ya, ini orang bakal masuk surga atau bakal masuk neraka enggak. Tapi kalau kita melihat orang itu baik, maka kita berharap agar Allah menerima kebaikannya. Begitu caranya. Kalau kita melihat orang jelek, ya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Kalau ada orang yang menjengkelkan sama sekali, betul-betul menjengkelkan, walaupun dia masih hidup, ya kita nggak tahan dengan hal-hal yang menjengkelkan itu, kita bisa berdoa, Allahumma kfina syarrah, ya Allah cukupkan kami dari kejahatan dia. Terserah Allah kan. Kita nggak pastikan, cukupkan kami dari kejahatan dia ya Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala mau kasih hidayah sama dia sehingga dia tidak berbuat jahat lagi kepada kita? Ataukah Allah binasakan dia? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah doa yang diajarkan. Adapun lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Allah murka kepada orang-orang yang semacam ini. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh seorang untuk membuat
sesama itu putus asa dari rahmat Allah. Mereka katakan kamu pasti masuk neraka, itu artinya sudah membuat putus asa sesama. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Selama dia masih hidup, yang seharusnya dilakukan adalah apa? Ngajak dia, ayo tobat, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mau alhamdulillah, nggak mau ya sudah. Yang penting sudah ngajak, sudah selesai tugasnya. Nabi Muhammad SAW saja tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW kecuali hanya menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, engkau nggak bisa maksa mereka. Maksa. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi kita. Apalagi kita. Kalau tugas Nabi SAW hanya menyampaikan, bagi kita hanya menyampaikan saja dari Allah dan Rasulnya. Ini kata Allah, ini kata Rasul. Jelaskan dengan gamblang, selesai. Nggak maksa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian faedah berikutnya yang bisa dipetik dari hadis ini, annahu la yajuzul halif 'ala Allah fi man'ihi jalla wa 'ala min fi'lil maghfirah wal ifdal 'ala ibadah. Bahwa tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya untuk memastikan bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan. Tidak akan memberikan keutamaan pada si fulan. Nggak boleh. Demi Allah, Allah nggak ampuni kamu. Demi Allah, Allah nggak akan kasih keutamaan pada kamu. Kamu pasti binasa. Kamu pasti. Oh, ini bahaya nih ngomong kayak gini. Mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Dilarang. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, wa fil hadithi khatarul kalam sayyi. Di dalam hadis ini ya terfaedah buruknya dampak dari ucapan jelek. Ya. Jadi seorang mengumpat, memaki, memastikan lawan bicaranya penduduk neraka dan sebagainya, ini ucapan buruk ini, ucapan jelek. Dan ternyata keburukan itu bisa balik kepada yang ngomong. Wa annahu 'alal muslim ayyahfadha nafsah minal inzilaq fil kalam sayyi. Dan hendaknya setiap muslim itu menjaga dirinya jangan sampai tergelincir ke dalam ucapan yang buruk. Apalagi terkait Allah Subhanahu wa taala. Terkait Allah Subhanahu wa taala, terkait hambanya. Atau terkait hambanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Maka wajib bagi muslim untuk menjaga lisannya. Jangan sampai dia mengucapkan satu kalimat ya yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Abu Hurairah berkata ya tentang hadis ini, baik, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, la takallama bi kalimatin, orang tersebut telah bicara dengan satu dua kata, au baqat dunya wa akhiratah, yang membuat dunia akhiratnya itu hancur. Itu kan hanya satu dua patah kata. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu sepatah dua kata saja. Ya. Tapi gegara kalimat pendek tersebut, dunia akhiratnya hancur. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan apa? Khatarul lisan. Bahayanya lisan. Ya. Fa'al insan ayyahfadha lisanah. Ya. Minal kalami sayyi. Hendaknya seorang menjaga lisannya dari ucapan yang buruk. Li'anna rubbama yaqulu kalimatan tuhbitu amalah.
Dan terkadang seorang bisa mengucapkan satu kalimat yang bisa menghanguskan amal ibadahnya. Fala yatasahal insan bil kalam, maka jangan seorang itu gampang ngomong, gampang bicara, asal ngomong, asal keluar, ya ngasal begitu. Jangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahal yakubbun nas ala wujuhihim finnar, atau qala ala manakhirihim, illa hasaidu alsinatihim. Ya. Dan tidaklah manusia itu ditelungkupkan di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya, melainkan karena sebab hasil ucapannya, hasil dari lisannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Artinya kalau nggak bisa berkata baik, maka diam. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sejumlah bab dan sejumlah hadis yang bisa kita kaji dan kita ulas pada sore hari ini. Alhamdulillah, sebelum ditutup, silakan bagi jamaah untuk bertanya, bisa langsung melalui buka mic-nya atau melalui chat box. Silakan jemaah. Silakan Pak Jat, barangkali ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Surya. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Mas Pur Mahmudi, Pondok Gede, Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Tadi disampaikan sama bahwa ketika menjelang meninggal itu diperlihatkan sebelum meninggal itu diperlihatkan yang hal-hal yang gaib yang selama ini tertutup kemudian dibuka. Itu yang saya pernah mengalami itu ketika si calon jenazah ini kemungkinan saat dibuka kondisi seperti itu ada yang teriak-teriak, bahkan berhari-hari baru kecabut. Tapi sisi lain yang hanya tidak teriak-teriak, malah diam. Mohon penjelasan Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa saja begitu, bisa tersenyum, bisa teriak-teriak, bisa terbelalak, macam-macam reaksi masing-masing orang. Ya, saya nggak tahu bagaimana yang disaksikannya, tapi ya, begitulah reaksi masing-masingnya kan begitu. Kalau menyenangkan pasti dia akan tersenyum, begitu. Ya, kalau tidak menyenangkan dia akan ketakutan. Demikian. Sebagaimana yang diberitakan. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Surya. Mau tanya begini Ustaz, ada satu kejadian orang mau meninggal itu tangannya bertepuk-tepuk begitu Ustaz, begini. Seperti orang main gapleh begitu. Kemudian diceritakan kepada seorang yang katanya ngerti. Nah, kemudian orang datang itu menanyakan apa dia kebiasaan hidupnya kan gitu. Oh dia sering main judi karena gitu kan. Terus orang itu yang ngerti ini bawa satu lembar gapleh itu lamparkan ke mukanya begitu Ustaz. Dan tidak lama kemudian terus meninggal begitu. Itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa kebiasaan seorang itu bisa saja ya akan terus terbawa sampai mau mati. Ya, walaupun matinya itu macam-macam ya. Matinya seorang itu
beragam dan berbagai macam model kan begitu kan. Tapi di antara model kematian itu, di antara model kematian seorang ya terbawa dengan kebiasaannya ketika masih hidup. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau kebiasaannya baik, dia zikir, maka zikirlah yang akan keluar. Karena itu menjadi kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya nyanyi, kebiasaan akan muncul itu. Kebiasaan buruk akan muncul, buruk dia. Ngumpat ini dan itu dan sebagainya macam-macam. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka sebab itulah kita harus membiasakan dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, agar dengan harapan tentunya wafat dan di ujung kehidupan kita juga dalam kondisi yang baik, yaitu husnul khotimah. Nah itu barangkali bisa ada pertanyaan berikut. Bagaimana mungkin ada ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah itu, Ustaz? Gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya kalau orang itu baik, insya Allah maka akhir kehidupannya akan baik. Kalau dia tulus kebaikannya, bukan pencitraan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nari fa yadkhulu. Ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga. Hadis sahih, hadis Mas'ud, Bukhari Muslim. Menurut pandangan manusia, antara dia dengan surga itu hanya sehasta saja. Saking baiknya tuh orang, menurut pandangan manusia. Ya. Faisbiqu alaihi kitab. Akan tapi catatan takdir tidak demikian. Ya, takdir hanya Allah yang tahu. Takdir masa depan hanya Allah yang tahu. Ternyata di ujung hidupnya dia berbuat buruk. Kemudian dia mati di atas keburukan. Berarti apa? Su'ul khatim. Kemudian dia akan masuk dalam neraka. Kenapa begitu? Ini juga sebagai bentuk terbongkarnya kedok dia selama ini. Berarti kebaikan yang selama ini dilakukan hanyalah apa? Hanyalah pencitraan saja, nggak tulus. Maka berdasarkan hadis ini, hendaknya seorang ketika berbuat baik tuluslah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa manusia itu hanya bisa melihat secara lahiriah saja. Jadi kalau kita melihat orang baik, ya kita harus husnudzon dia baik, kan begitu. Karena kita nggak bisa menyelami isi hati manusia. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka menurut pandangan manusia. Hatta ma yakunu bainaha illa dhira'. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai antara dia dengan neraka itu cuma sehasta aja. Jadi menurut pandangan manusia ini orang jelek banget ini. Dekat kali dia dengan neraka. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Ternyata didahului catatan takdir, hanya Allah yang tahu. Wa ya'malu bi'amali ahli jannah. Di ujung hidupnya dia tobat dan beramal dengan amalannya penduduk surga, kemudian mati dia. Husnul khatimah. Fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk dalam surga. Oleh sebab itu jamaah, kalau kita melihat orang jelek, maka doakan kebaikan. Harapkanlah hidayah kepadanya. Artinya, harapkanlah hidayah kepada Allah untuk dia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Gitu. Karena ada orang-orang yang memang nyemplung di dunia hitam misalnya, itu bukan karena dia, bukan karena kehendak dia. Bisa saja karena faktor human trafficking misalnya, perdagangan orang. Dijanjikan misalnya bekerja ternyata ke dalam dunia hitam misalnya. Dia sendiri berontak tapi belum tahu jalannya. Orang kalau melihat dunia hitam ya buruk aja kan begitu. Tapi tidak semua mereka yang ada di dunia hitam itu seperti itu keadaan. Maka kita bisa berdoa pada Allah, mumpung mereka masih hidup, ya Allah berikan hidayah pada mereka. Bisa. Karena kita nggak tahu masing-masing hati-hati mereka. Karena ada di antara mereka yang akhirnya juga taubat dan menjadi baik. Jadi
tanda husnul khatimah ujung hidupnya baik, tanda su'ul khatimah ujung hidupnya jelek, gitu aja. Dan baik dan jelek itu ukurannya adalah syariat. Ya, ukurannya syariat. Karena kebaikan itu adalah tauhid dan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kejelekan itu adalah kesyirikan dan apa saja yang Allah benci serta Allah tolak. Itulah ukuran kebaikan dan kejelekan. Demikian penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Ada lagi? Silakan, jamaah. Kayaknya cukup, Ustaz. Cukup Pak Jat ya. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah menjauhkan kita dari pandemi ini ya, dan memberikan keselamatan kepada kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Amin. Hanya kepada Allah kita bergantung dan hanya kepada Allah kita berharap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Jazakallahu khair, Ustaz.